dan selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu kembali bersama Kakak Sofia di HIMPA 5 September 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari persiapkan pembacaan Mazmur kita dan pembacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-26 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Sudah dapat? Kalau sudah, pasang penanda Alkitabnya, kemudian dipasangkan, kemudian kita buka lagi dari pembacaan Alkitab dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28. Yohanes pasal pertama hingga ayatnya yang ke-28. Sudah? Kalau sudah, tutup lagi Alkitabnya, detik yang manis, lipat tangan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita sebelum kita mulai ibadah. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ya belum semangat, masih pada ngantuk. Ulang ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Puji Tuhan. Ya adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 339, berhimpun semua. Adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 349, semua yang tercipta. Oke adik-adik, saat ini kita akan doa pembukaan. Kita nyanyi Ibu Jari, Jari Telunjuk. Oke adik-adik, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Pelkat PAGPIB Mangemase yang masih diberikan kesempatan ya Tuhan untuk melakukan HIMPA secara virtual ya Tuhan melalui YouTube channel Pelkat PAGPIB Mangemase. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur Pujian. Buka kembali Alkitabnya. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Pada kesempatan kali ini Kakak Sofia mengundang salah satu teman kita, yaitu Amanda, untuk membantu Kakak Sofia dalam membaca Mazmur kita pada hari ini. Ayo kita buka Alkitabnya. Mazmur 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kakak Sofia akan membaca ayat yang menjorok keluar. Adik-adik dan Amanda akan membaca ayat yang menjorok ke dalam. Oke? Sudah siap? Amanda sudah siap? Siap, Kak. Oke. Kita akan baca Mazmur 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya. dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, Lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Terima kasih Amanda. Sama-sama, Kak. Oke. Untuk meresponi pembacaan Mazmur kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikuti Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya adik-adik, saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik ayo buka lagi kembali Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab dari Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal pertama ayat 19 sampai ayat ke-28. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, biarkan Alkitabnya sudah terbuka. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami anak-anak-Mu naik ke hadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan HIMPA ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan dapat mengerti dan memahami apa arti dari firman-Mu ini ya Tuhan. Cerita yang dibawakan oleh kakak layan kami dapat mengerti dan pahami serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
bagi hamba-Mu juga ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan hikmat ya Tuhan, agar ketika hamba menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik dapat mengerti ya Tuhan dan dapat mereka lakukan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, ayo buka lagi kembali Alkitabnya dari Yohanes 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sebelum kakak cerita, kakak mau sapa dulu nih. Selamat pagi adik-adik. Ya, kurang semangat jawabnya. Selamat pagi adik-adik. Ya, gitu dong. Kakak mau tanya, apa kabar adik-adik? Ya, puji Tuhan, kalau adik-adik sehat semua. Kalaupun ada adik-adik yang sedang sakit, semoga adik-adik cepat sembuh ya. Ya, kakak berharap kita semua dapat tetap diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Ada yang pernah dengar tentang cerita Yohanes Pembaptis? Oh, ada. Ada yang belum juga? Ya, kalau belum, ayo kita dengar sama-sama cerita tentang Yohanes Pembaptis. Sebelum kakak bertanya, kalau ada yang tahu, Yohanes Pembaptis itu siapa? Ya, benar. Yohanes Pembaptis adalah seorang pembaptis. Dia juga pernah membaptis Tuhan Yesus. Hari ini kakak mau menyampaikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah sepupunya Tuhan Yesus. Selain dia yang membaptiskan, tetapi dia juga seorang sepupunya Tuhan Yesus. Kenapa ya dia bisa sepupuan dengan Tuhan Yesus? Ayo kenapa? Yuk kita lihat silsilah dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memiliki ibu yang bernama, ayo ada yang tahu? Ya, nama ibunya Yohanes Pembaptis adalah Elisabet. Elisabet ini adalah sepupu dari ibu Yesus yang bernama Maria.
Jadi Elizabeth adalah sepupu dari Maria, ibu Yesus. Elizabeth adalah siapa? Ibunya siapa? Yohanes Pembaptis, di mana Elizabeth adalah sepupu dari Maria, ibu Yesus, sehingga Yohanes Pembaptis adalah sepupunya Tuhan Yesus. Ya, kan kita sudah tahu siapa namanya ibunya Yohanes Pembaptis. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu nama ayahnya Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu? Oke, nama ayahnya Yohanes Pembaptis adalah Sakaria. Sakaria adalah seorang imam di Bait Allah. Nah, adik-adik, dulu waktu Yohanes Pembaptis belum lahir, Sakaria dan Elizabeth itu lama menunggu kehadiran seorang anak, hingga sampai mereka sudah jadi oma opa itu mereka juga belum dapat anak, mereka belum diberikan anak, hingga akhirnya malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang kepada Sakaria dan menyampaikan bahwa sebentar lagi Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat Gabriel menyampaikan bahwa anak itu harus diberi nama Yohanes. Namun adik-adik, Sakaria ini tidak percaya. Kenapa ya dia tidak percaya? Ya karena dia berpikir bahwa usianya tidak muda lagi. Dia sudah menjadi opa-opa, terus Elizabeth istrinya sudah jadi oma-oma, mana mungkin dia bisa punya anak. Dia berpikir seperti itu. Kemudian akhirnya Tuhan menghukum Sakaria menjadi bisu. Bisu itu tidak bisa berbicara. Jadi selama Elizabeth mengandung Yohanes, Sakaria tidak dapat berbicara hingga Yohanes lahir. Barulah Sakaria pun bisa berbicara lagi. Dan akhirnya Yohanes tumbuh dewasa, tumbuh besar, dan menjadi seorang yang suka membaptis orang-orang yang berdosa. Makanya dia disebut seorang Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, dia adalah seorang Yohanes. Dia mengajak orang-orang yang berdosa untuk bertobat dengan cara dibaptis. Karena perbuatannya itu, makanya banyak orang yang berpikir kalau Yohanes ini adalah seorang nabi. Ada juga yang berpikir bahwa Yohanes ini adalah seorang Mesias yang akan menyelamatkan itu. Namun Yohanes Pembaptis ini bilang bahwa bukan dia orang yang akan menyelamatkan. Bukan dia seorang nabi, dia juga bukan seorang Mesias. Tetapi dia adalah seseorang yang mempersiapkan jalan untuk Mesias, yaitu dengan membaptis orang-orang yang berdosa, dan orang-orang tersebut bertobat melalui pembaptisan Yohanes. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini mengatakan bahwa dalam pembacaan Alkitab kita, bahwa dia bukan seorang nabi, dia bukan Elia, dia bukan Mesias yang akan menyelamatkan nantinya, namun dia seseorang yang akan mempersiapkan jalan untuk si Mesias. Mesias ini adalah Tuhan Yesus yang nanti akan lebih besar kuasanya dari Yohanes. Ya, adik-adik. Jadi, Yohanes Pembaptis ini memberikan kesaksian tentang
Tuhan Yesus, di mana nanti akan datang seorang Mesias, sang penyelamat, di mana Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang sangat besar sehingga anak-anaknya bangsa Israel maupun seluruh umat itu perlu mempersiapkan diri untuk kedatangan seorang Mesias ini dengan cara bertobat. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini begitu setia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia memberitakan bahwa bukan dia yang akan menyelamatkan, namun dia yang akan membantu jalan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus agar setiap orang yang berdosa dapat bertobat. Yohanes Pembaptis selalu setia untuk mengingatkan dan mengajak orang-orang untuk mau bertobat. Nah, beranikah adik-adik seperti Yohanes Pembaptis? Beranikah adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenarannya kepada siapapun? Dengan mengingatkan orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun mengajak mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin adik-adik dapat melakukan hal itu ketika adik-adik melihat teman-temannya sedang berbuat salah. Adik-adik mengatakan, hei kamu, ini yang kamu lakukan itu salah, sebaiknya kamu minta maaf atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi hari ini kita sebagai anak-anak Allah, kita diajarkan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Jadi saksi Kristus yaitu untuk berani menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajak orang lain untuk senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau kita selalu memberitakan kebenaran, berani untuk menyatakannya, kemudian kita saling menolong, mengasihi sesama kita, kemudian kita mau menerima Tuhan Yesus, kita senantiasa juga selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai, menuntun setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, dan tentu Tuhan Yesus bakal selalu menolong kita dalam keadaan apapun kita ke depannya. Ya adik-adik, kita harus selalu berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Kita berani dan memberikan kemampuan untuk menyatakan tentang kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Untuk meresponi cerita kita pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 237, Selamat di Tangan Yesus. Ya adik-adik, saat ini kita akan doa syafaat, lipat tangan, tutup mata. Mari kita dalam doa, kita berdoa.
Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, sehingga pada hari ini ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Kami dapat memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Apa yang boleh kami dapatkan dari cerita hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus yang datang sebagai dokter ya Tuhan, menyembuhkan setiap penyakit mereka melalui makanan, minuman, konsumsi yang mereka konsumsi ya Tuhan, maupun obat-obatan ya Tuhan. Kiranya mereka dapat kembali pulih sehingga mereka dapat berkumpul bersama-sama kami kembali untuk mengikuti HMPA secara online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendoakan juga ya Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin malas untuk mengikuti HMPA karena masih online ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengetuk pintu hati mereka agar kedepannya ya Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama meskipun secara online ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama ya Tuhan, kami, meskipun tidak secara langsung, namun kami punya kerinduan untuk berkumpul bersama-sama ya Tuhan, meskipun melalui perantara laptop, handphone maupun televisi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua maupun sebagai pekerja di perusahaan mereka ataupun di kantor mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesehatan di tengah pandemi ini. Mereka masih bekerja. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka, menuntun setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan gereja-Mu ya Tuhan, gereja-Mu di muka bumi ini, terutama kami ingin mendoakan gereja kami GPIB Mangamaseang ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendoakan pendeta kami, pendeta Pak Talise maupun Pak Kiding sekeluarga maupun Pak Pendeta Talise sekeluarga ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan firman, sebagai pelayan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani tugasnya ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu, majelis maupun pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang ada di gereja kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Pada saat ini kami mendoakan ke-6 unsur pelekat ya Tuhan, setiap program kerja yang direncanakan maupun yang akan berjalan dalam waktu dekat, kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjadi alat ya Tuhan dalam setiap perjalanan yang akan dikerjakan oleh setiap pelekat-pelekat ya Tuhan, agar berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami mau mendoakan pelekat PA ya Tuhan yang besok akan berusia 62 tahun di tanggal 6 September ya Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia pelekat kami, pelekat PA, kami dapat terus bertumbuh, berinovasi dalam setiap pelayanan-pelayanan bagi adik-adik klien kami, agar senantiasa kami dapat memberitakan, para pelayan dapat memberitakan firman-Mu, kebenaran firman-Mu kepada adik klien dengan baik ya Tuhan, agar adik-adik klien menjadi anak Tuhan yang senantiasa selalu mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, nanti kami akan mempersiapkan segala hal yang berkaitan tentang HUT PA ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persiapan yang dilakukan oleh kakak-kakak klien, agar setiap persiapan dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan tentang bagi negara kami, bangsa dan negara kami ya Tuhan, terutama pemerintah kami dari tertinggi hingga paling bawah ya Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka kerjakan,
kiranya dapat sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, kami mau mendoakan kota kami, kota Makassar, kiranya kota kami ini ya Tuhan dapat tetap damai, tentram ya Tuhan, agar kami hidup sebagai warga negara dapat hidup berdampingan dengan baik ya Tuhan. Kami tak lupa mendoakan ya Tuhan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami rindukan ya Tuhan. Kami sangat rindu untuk beraktivitas seperti sedia kala, namun kami akan tetap beradaptasi ya Tuhan dengan segalanya. Kiranya kondisi pandemi saat ini dapat segera pulih, sehingga kerinduan kami untuk berkumpul bersama-sama di gereja, di rumah-Mu yang kudus itu ya Tuhan, dapat segera terlaksana ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami, segala aktivitas kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Tapi persembahannya adik-adik boleh minta tolong ke mama papanya atau opa oma ataupun kakaknya untuk dibawakan ke kantor gereja, ataupun bisa minta tolong untuk ditransferkan melalui rekening gereja GPIB Pengemasean. Kemudian adik-adik harus mencantumkan namanya adik-adik, sektor, maupun tuliskan persembahan Pelkat PA. Oke? Misalnya Amanda sektor 1 persembahan Pelkat PA. Mengerti adik-adik? Oke? Oke. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu, sehingga pada hari ini, saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, berguna bagi pelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Dan yang masih tersisa daripada kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, agar kami dapat mempergunakannya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ya adik-adik, saat ini kakak Sofia akan menyampaikan pengumuman. Ayo didengar pengumumannya baik-baik ya, karena pengumumannya sangat penting. Jadi pengumuman yang pertama, untuk IHMPA minggu depan tanggal 12 September 2021, IHMPA akan dilaksanakan digabung dengan ibadah minggu bersama orang tua. Jadi nanti minggu depan adik-adik akan IHMPA bersama orang tua, yaitu gereja, adik-adik gereja sama-sama orang tuanya nanti.
lewat live YouTube GPIB Mangamaseang. Ibadah ini sekaligus dirangkaikan dengan ibadah syukur HUT Pelkat PA yang ke-62. Jadi nanti minggu depan adik-adik tidak nonton lagi kakak-kakaknya bercerita, namun ikut bersama orang tua, gereja bersama, karena nanti dirangkaikan, ibadah minggunya dirangkaikan dengan ibadah syukur HUT Pelkat PA. Kemudian pengumuman yang kedua, kakak-kakak layan berharap adik-adik dapat membuat video untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke Pelkat PA yang ke-62. Jadi nanti di videonya adik-adik berdiri, terus kemudian adik-adik ucapkan Dirgahayu Pelkat PA yang ke-62. Oke? Jadi nanti videonya ketika adik-adik sudah buat, nanti adik-adik kirimkan ke salah satu kakak layan, boleh ke kakak Sofia atau kakak Siska dan kakak-kakak yang lainnya, atau adik-adik bisa kirimkan di grup orang tua ataupun grup adik layan. Terakhir pengumpulan videonya kakak-kakak tunggu sampai hari Kamis. Kemudian pengumuman yang ketiga, besok tanggal 6 September itu adalah ulang tahun Pelkat PA. Jadi adik-adik diundang untuk mengikuti doa syukur bersama HUT ke-62 Pelkat PA bersama teman-teman kita seluruh GPIB di Indonesia untuk mengikuti doa syukur bersama pada pukul 5:30 sore 17.30 WITA. Kegiatan ini dilaksanakan via Zoom. Nanti link Zoom-nya akan diberikan, di-sharekan oleh kakak layannya. Jadi besok adik-adik ikut ya doa syukurnya, bergabung bersama-sama untuk kita mengucap syukur untuk bertambahnya setahun usia bagi Pelkat kita, Pelkat PA GPIB. Ya, demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Adik-adik, sebentar lagi badai kita akan selesai. Kita akan menyanyi Sudah Waktunya dan Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Pakai gerakan ya adik-adik, semuanya berdiri. Kita nyanyi 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.